kelimpungan bagi waktu semenjak masuk kuliah. Lagi banyak banget tugas, tapi malah ada acara organisasi juga. Pusing banget gak sih? Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Hairunisa Fakira. Dan di video ini aku bakalan sharing-sharing nih tentang pentingnya manajemen waktu yang baik. Aku yakin banget nih, pasti bakal banyak yang relate sama kalian yang masih suka kelimpungan bagi waktu, khususnya semenjak masuk kuliah. Kita dituntut untuk bisa membagi waktu antara belajar akademik, organisasi, kepanitiaan, dan belum lagi kalau kita sedang mengikuti lomba. Rasanya satu hari ada 24 jam tuh kurang banget. Bisa nggak sih kalau waktu satu hari itu di-extend jadi 50 jam gitu? Pertanyaan seperti itu pernah banget nih muncul di pikiran aku. Sebenarnya bukan waktu yang harus di-extend, tetapi semangat dan mindset kita yang harus di-extend. Sebagai mahasiswa, kita harus sudah memiliki mindset untuk meningkatkan kemandirian kita guna memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contoh kecilnya nih, sistem pembelajaran di kampus yang beda banget sama sistem pembelajaran pas dulu kita di sekolah. Kalau dulu di sekolah, guru mengajarkan kita dengan cukup detail dan cukup dapat memastikan kalau kita ini paham dengan materinya setidaknya 70%. Sedangkan kalau di kuliah, kita dituntut untuk bisa belajar mandiri hampir 90% agar kita bisa mengikuti arus pembelajaran dengan baik. Untuk mencapai ini, tentunya kita harus memiliki semangat daya juang yang tinggi untuk selalu konsisten dan gak boleh mudah menyerah begitu aja. Kita harus mempunyai mindset untuk bisa mengerjakan seluruh tugas yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi bukan berarti kita gak boleh istirahat ya. Nah, kita masuk nih ke poin yang kedua dan yang udah sempet disinggung-singgung nih, yakni istirahat. Kita harus memastikan kualitas tidur yang baik, karena tidur ini adalah salah satu bentuk istirahat yang paling baik yang bisa men-charge energi kita untuk kembali semangat dalam menjalankan aktivitas padat kita sehari-hari. Menurut data dari UPK Kemenkes, durasi tidur yang ideal untuk usia kita yakni 7 jam. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari nih yang namanya begadang-begadang karena hal tersebut tidak baik untuk kesehatan kita dan sangat membuat kita kelelahan di keesokan harinya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kualitas tidur kita dengan cara yang pertama, membatasi waktu tidur siang maksimal 20 menit. Yang kedua, melakukan olahraga yang teratur. Yang ketiga, menghindari mengkonsumsi makanan berat, rokok, kopi sebelum tidur. Dan yang paling penting dan yang paling sering dilanggar nih adalah menghindari menggunakan handphone atau perangkat elektronik yang berlebihan sebelum tidur. Berdasarkan jurnal dari PLOS ONE, bermain HP sebelum tidur akan menurunkan mood dan daya ingat kita sehingga kita dapat mengalami susah fokus dan konsentrasi. Maka disarankan untuk tidak bermain HP setidaknya 30 menit sebelum tidur. Poin yang ketiga dan gak kalah pentingnya nih adalah membuat to-do list mengenai kegiatan atau tugas yang harus kita laksanakan baik itu per hari, per minggu, ataupun per bulan. Kita bisa menggunakan kalender di handphone, membuat agenda di buku, atau menulis to-do list di aplikasi Note. Dengan kita menulis agenda secara terperinci, maka kita dapat lebih mudah untuk men-tracking persiapan dan juga pelaksanaan acara, sehingga tugas kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terlewat. Yang keempat adalah kita harus memiliki prioritas untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai mahasiswa, maka tentu saja hal pertama yang harus diprioritaskan adalah akademik, baru kemudian lomba, organisasi, kepanitiaan, dan aktivitas kita yang lainnya. Jangan sampai terbalik-balik ya. Poin yang kelima, yakni kita harus memiliki kesadaran untuk terhindar dari distraksi gadget atau handphone saat mengerjakan tugas. Nah, biasanya kalau dari aku pribadi nih, hal pertama yang harus aku kerjain adalah mengerjakan semua to-do list pada hari itu sebagai syarat untuk aku bisa nonton TV, main handphone, dan lainnya tanpa beban. Ya, bisa dibilang refreshing lah ya. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Mending waktunya bisa buat istirahat tidur atau bersosialisasi bareng sama teman-teman yang lain. Itu dia nih 5 poin yang bisa dilakukan untuk bisa memanajemen waktu dengan baik saat kuliah. Di antaranya yang pertama, semangat dan mindset. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, membuat agenda. Yang keempat, memiliki prioritas. Dan yang kelima, menghindari distraksi gadget saat mengerjakan tugas. Jadi, jangan pusing-pusing lagi ya. Kita pasti bisa kok ngelewatin semua tugas dan tantangan yang diberikan. Terima kasih.